Kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Saya langsung mau ke Mas Egy. Mas Egy, rasa-rasanya tadi Mbak Lulu, kemudian Mas Budi menyampaikan rasanya kalau di Kemenak ini kita bisa katakan adalah kementerian yang basah begitu ya. Ke kiri ada celah uang, ke kanan ada celah korupsi, maju, mundur juga bisa saja ada celah-celah itu. Menurut Anda tadi setelah mendengar penjelasan Mbak Lulu, apa ya yang harus kita lakukan supaya perihal haji ini tidak jadi bancakan begitu, terutama setelah munculnya kementerian baru begitu ya, Kementerian Haji. Ya, kami begini Mbak, seringkali memberikan perbandingan mudah untuk menjelaskan bahwa dalam melihat korupsi ada yang namanya ada gula ada semut. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang anggarannya besar, biasanya akan jadi sasaran bancakan dari banyak pihak, gitu ya. Dan di situ ketika sudah ada bancakan, artinya harusnya ada pengawasan yang lebih ketat. Ya. Pengawasan yang lebih ketat, sistem yang diperbaiki, dan lain sebagainya. Itu semestinya diperbaiki dari jauh-jauh hari. Ketika sudah ada kasus korupsi yang terjadi, dana haji memang bukan kuota, tapi ini perkara haji gitu ya, bukan hanya perkara kuota saja begitu. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lulu, ini sudah bertahun-tahun dari zaman Indonesia merdeka, barangkali udah ada begitu ya. Jangan-jangan perbaikannya justru tidak setengah hati begitu ya. Jadi tidak diperbaiki sepenuhnya begitu, sehingga apa yang terjadi hari ini bisa jadi terulang kemudian hari begitu. Itu yang harusnya diperbaiki. Dan memang kita di sini perlu melihat juga ada yang dinamakan kartelisasi politik atau politik kartel. Nah, di sini biasanya ada politisi-politisi, entah itu dari partai politik atau bukan, elit-elit politik yang memang mencoba untuk mendapatkan keuntungan melalui tadi gula-gula yang tersedia gitu ya. Nah, di sini betul. Jadi di sini bagi saya adalah pentingnya tugas KPK untuk coba menelusuri lebih jauh lagi siapa aja pihak-pihaknya, karena nggak mungkin hanya satu atau dua gitu. Jadi si kartel tadi jika memang ada itu harus dibuktikan dan memang harus diproses secara hukum gitu ya. Karena sekali lagi ini kita bicara bukan hanya sebatas pelanggaran hukum atau pasal yang sudah digunakan oleh KPK, tipikor, enggak hanya itu. Ini juga bicara soal dimensi keadilan. Dalam kasus ini saja misalnya ada berapa ribu orang yang bisa terdampak, yang sudah ngantri puluhan tahun untuk bisa masuk, untuk bisa berangkat haji gitu ya, sudah sabar, lalu kemudian dengan adanya kasus ini, bukannya dipercepat, justru mereka malah menunggu lebih lama lagi. Ada yang sampai meninggal loh. Ada yang sampai meninggal, apalagi katanya, jadi itu juga harus dibenahi gitu ya ke depan gitu. Menurut Mas Egy dengan adanya Kementerian Haji yang baru ini jadi lebih mudah untuk diawasi karena mungkin lebih spesifik begitu orang-orang di dalamnya atau seperti apa? Saya rasa tidak serta-merta akan perbaiki ya. Karena tidak otomatis begitu ya. Betul, karena kita melihat di sini adalah permasalahan birokrasi di Indonesia ini ada di mana saja, termasuk juga di Kementerian Agama ketika itu terbukti dengan kasus korupsi yang terjadi berulang kali. Lalu juga Kementerian Haji dengan yang baru sekalipun, tapi kalau tidak ada pembenahan birokrasinya, tidak ada rancangan desain institusi yang baik, itu tidak akan menyelesaikan masalah, begitu ya. Ada pengawasan eksternal yang harus dibuka dan juga pengawasan internalnya. Nah, seringkali masalah pengawasan internal ini juga terhalang oleh misalnya kuatnya pengaruh menteri, gitu ya, dalam hal kementerian misalnya. Jadi kementerian itu tidak di tubuhnya tidak bisa betul-betul maksimal karena tunduk pada menterinya, betul-betul takut dan ada banyak faktor yang akhirnya tidak berjalan maksimal. Nah, ini kalau terus terjadi, yang saya rasa terjadi ya di Kementerian Agama, ini kalau di Kementerian Haji terjadi juga, ya tidak akan menyelesaikan masalah sebetulnya. Jadi masalah haji ya akan begitu-begitu saja, kasusnya akan muncul lagi. Sistem atau transparansi seperti apa sih yang diidealkan oleh ICW begitu, bahwa ini adalah small steps untuk menuju mungkin Kementerian Haji ataupun penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan yang lebih baik begitu? Ya, sebetulnya pada prinsipnya hampir semuanya sama ya di semua kementerian. Paling tidak transparansi dari soal anggaran gitu ya, itu harus terbuka supaya kita bisa memeriksa. Kita itu bukan hanya ICW, tapi semua warga negara Republik Indonesia bisa melihat bagaimana anggaran itu dialokasikan, digunakan, berapa banyak yang dikeluarkan dan lain sebagainya. Lalu selain itu juga dalam konteks kuota haji, ini juga harus transparan gitu ya. Tadi kalau ada dugaan bahwa bukan hanya dugaan, bahkan ya ada juga cerita yang memang saya banyak mendengar cerita juga, ada
kuota yang diberikan tapi tidak tahu siapa gitu ya. Itu harusnya transparan diberikan kepada publik berapa sih yang diberikan secara periodik misalnya disampaikan, lalu kepada siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memberangkatkan orang-orang itu dan lain sebagainya. Jadi di sini transparansi menjadi kunci agar korupsinya tidak lagi terjadi di kemudian hari gitu. Oke. Memperbaiki niat juga penting deh kayaknya. Iya, karena ini nggak bisa business as usual kan. Karena ini itu tentang ibadah gitu loh. Jadi orang yang ibadah itu pasti sudah dengan niat yang suci gitu, yang mulia. Maka penyelenggaranya pun juga harus di dalam nuansa yang sama dengan semangat yang sama. Jadi ya jangan main-main gitu. Kita berkali-kali bilang kalau kita main-main dengan urusan ibadah yang suci, apalagi nih kalau yang mau ibadah haji itu nggak selalu orang yang kemudian uangnya itu udah cukup yang gelundung tinggal berangkat loh Mbak. Saya tadi itu baru di WA ya karena aku kirim flyersnya itu dia bilang, ya Allah Mbak itu dari si mbok-mbok bakul, dia tuh pedagang cilok, ada yang kemudian cuma pedagang rujak gitu yang dia ngumpulin dari keuntungannya seperak 2 perak, 1.000 2.000, bahkan yang kemudian nganter ya ke bank itu dengan uang yang lecek gitu loh. Dan kemudian kalau ini yang kemudian kita khianatin ya kan, ketika ada kesempatan nih misalnya ada kuota tambahan, bukannya orang-orang yang seperti ini yang kemudian selalu kita bayangkan ini harus didahuluin, ini harus didahulukan, ini harus dilayanin dengan baik, ini menyangkut marwah penyelenggaraan ya, pelayan. Negara itu menjadi pelayan dan itu akan menjadi berkah untuk semua. Terus yang kedua aku setuju Mas ya soal pengawasan internal. Ini to be honest ya, itu temuan di Pansus loh. Jadi inspektorat itu dia tidak melakukan pengawasan terhadap tata kelola yang khusus kuota tambahan 20.000. Dia bilang apa? Kita nggak tahu bahwa itu ternyata termasuk arena yang kita harus lakukan pengawasan dan kita itu kaget gitu. Kita kaget ya sama-sama kaget gitu. Kok bisa itu? Yang seharusnya mengawasi tidak tahu bahwa ini apakah kemudian karena ada relasi kuasa inspektor itu dipilih oleh siapa ya? Menterinya. Itu dia ya kan. Jadi menurut saya pokoknya kita dukung lah KPK, tetapi jangan berhenti hanya di 1-2 ini atau 1-2 atau 3 karena saya sekali lagi bilang ini multi layers multiplier. Baik. Terakhir saya mau ke Mas Budi. Mas Budi silakan closing statement dari KPK utamanya soal mungkin ini tagihan komitmen begitu ya supaya ini tetap bisa menjadi koma tidak titik atau mungkin hanya koma 1 habis itu titik lagi begitu. Oke, Mbak Diana, terima kasih. Tentunya KPK juga memandang bahwa setiap penanganan perkara ini harapannya juga menjadi pemantik untuk upaya pencegahan korupsi menyeluruh nantinya. Karena kalau kita bicara haji memang tidak hanya parsial soal kuota haji saja tadi Bu sampaikan, ya artinya memang ini banyak fase yang kemudian harus secara serius kita tinjau ulang, kita review, mana yang masih ada celah rawan terjadinya korupsi itu kita bisa segera benahi. KPK sebelumnya juga telah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada stakeholder terkait, termasuk terkait dengan pengelolaan anggarannya juga, bagaimana juga terkait dengan pengadaan barang dan jasanya, logistiknya di segala macam itu semuanya kita berikan advice, kita berikan saran dan masukan dan harapannya itu juga ditindaklanjuti, tidak berhenti dalam sebuah teks kajian saja, tapi resep ini harus ya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang punya kewenangan. Dan terkait dengan penanganan perkara, kami yakinkan bahwa ini progresnya terus maju dan kami juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses penyidikan perkara ini karena ini memang terkait dengan pelayanan publik. Kita juga harus memberikan kepastian kepada masyarakat soal keadilan hukum dan juga soal upaya perbaikan berikutnya. Karena tentu setiap penanganan perkara harus kita pandang sebagai sesuatu yang positif. Demikian juga bagi Mbak Ana ya, tentu ini juga bisa menjadi sesuatu yang positif karena ini kita menjadi tahu bahwa ada problem, bahwa ada koreksi yang tentu kemudian nanti untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Begitu Mbak Diana. Oke baik, saya mau ke Mbak Ana terlebih dahulu. Ini Mbak Ana sebelum menutup pada hari ini, mungkin boleh disampaikan juga Mbak dengan adanya status tersangka ini, kemudian bukti-bukti atau mungkin persiapan apa saja yang disiapkan oleh Gus Yakut begitu. Singkat saja Mbak Ana. Ya oke, saya mau menanggapi semuanya. Pada dasarnya kan kami sepakat ya dengan apa yang dikatakan bahwa seharusnya setiap tahun itu ada perbaikan. Makanya gitu ya, ini saya memulai dengan tahun 2023 ini untuk menggambarkan bahwa sebetulnya pelaksanaan haji 2024 itu didasarkan pada hasil evaluasi dan rekomendasi
pelaksanaan haji 2023. Saya harus sampaikan bahwa saat 2023 itu indeks kepuasan jamaah haji itu hanya 85,4 gitu. Makanya DPR dengan waktu raker dia memberikan sejumlah rekomendasi, termasuk diantaranya kemungkinan untuk mengalihkan haji reguler ke haji khusus apabila dirasa memang tidak fasilitasnya tidak atau pelayanannya itu tidak memadai gitu ya. Jadi harus diambil itu. Nah, plan itu berhasil di tahun 2024 dengan indeks kepuasan haji itu setinggi 88,6. Itu kan signifikan artinya. Nah, itu juga saya harus ingatkan gitu. Nah, saya juga tidak sedang ngeles gitu ya. Saya hanya mengingatkan bahwa asal muasal kasus haji ini, kuota haji ini bermula dari pansus saat itu yang waktu itu berbicara soal betapa Mina itu sangat padat. Gitu. Lalu sekarang ini gitu. Jadi sangat ada logika yang berlatar belakang. Saya juga sepakat dengan ICW bahwa seharusnya memang tindakan korupsinya yang harus kita eradicate. Dan saya berharap KPK itu bisa membuktikan bahwa KPK itu menjadi alat yang memang memberantas korupsi. Jadi bukan hanya sebagai alat yang digunakan gitu ya. Sehingga praktik korupsinya terus berlanjut gitu, tapi yang lain. Jadi ini kayaknya ditangkap si A, tapi yang bermain si B. Gitu. Itu yang tidak kami harapkan. Baik, mungkin nanti waktu yang akan membuktikan, termasuk mungkin di pengadilan. Terima kasih 4 narasumber saya pada malam hari ini. Ada Mbak Lulu, kemudian Mas Egy, ada Mbak Ana dan juga Mas Budi yang hadir melalui sambungan Zoom. Terima kasih banyak. Tentu berharap jadi momentum untuk pembenahan menyeluruh penyelenggaraan haji bagi jemaah di Indonesia. Akhir kata, saya Diana Valencia pamit. Sampai jumpa.